Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Okpianti dengan NPM 191. Saya adalah perwakilan dari kelompok 4 dengan anggota kelompok 1 Holy Fatunisa dengan NPM 180, 2 Raihana Kurota Ayun dengan NPM 217, lalu ada saya sendiri Elsa Okpianti dengan NPM 191 dan Oktavia Putri dengan NPM 154, lalu ada Sri Suci Kawandari dengan NPM 167. Saya di sini akan menjelaskan salah satu mata kuliah pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh Bapak Apri Mardiko, Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap. Kegiatan inti dalam model 212, 222, dan 333 mengharuskan guru untuk dapat menerapkan berbagai metode agar proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Model interaksi kelas dalam pembelajaran kelas rangkap dibagi menjadi dua, yaitu proses belajar arahan sendiri atau PBAS dan proses belajar melalui kerjasama atau PBMK. PBAS memiliki langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Penyeleksian, 2. Pemahaman, 3. Penguatan ingatan, 4. Penjabaran lanjutan, 5. Pengintegrasian, dan 6. Pemantauan. PBAS adalah proses belajar mandiri, di mana siswa mencari dan mengelola informasi sendiri. Siswa belajar berdasarkan keinginan sendiri. Model pembelajaran PBAS dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Proses belajar melalui kerjasama memiliki 8 model. Yang pertama ada olah pikir sejoli atau OPS. Memiliki langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, ada siswa diminta untuk menyimak pertanyaan yang diajukan oleh guru. Yang kedua, semua siswa diberi kesempatan untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Yang ketiga, guru memberikan isyarat agar siswa secara berpasangan untuk mendiskusikan jawaban yang telah dipikirkan sendiri. Setiap pasangan diminta untuk merumuskan jawaban yang disepakati. Yang keempat, masing-masing pasangan diminta untuk menyampaikan pendapatnya dalam diskusi kelas yang dibimbing oleh guru. Model ini menitik beratkan pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Tujuan dari pelaksanaan model ini adalah untuk membina kerjasama dan komunikasi sosial. Dalam penggunaan model ini, guru berperan sebagai penanya, moderator, dan manajer kelas. Yang kedua ada olah pikir berebut atau OPB. Olah pikir berebut memiliki langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan yang meminta banyak jawaban. Lalu, siswa secara perorangan berpikir dan selanjutnya memberikan jawaban secara lisan. Model ini termasuk ke dalam proses curah pendapat yang dirangsang dengan pertanyaan menyebar. Tujuan dari OPB adalah untuk melibatkan sebanyak-banyaknya siswa dalam menggali sebanyak-banyaknya pendapat. Guru berperan sebagai penanya, moderator, dan manajer. Yang ketiga ada konsultasi intrakelompok atau KIK. KIK memiliki langkah-langkah sebagai berikut. 1. Siswa diminta menyiapkan alat tulis. 2. Siswa diminta membacakan pertanyaan pertama
dari pertanyaan yang telah disediakan guru. 3. Semua siswa mencari jawaban dari buku atau hasil diskusi. 4. Siswa yang duduk di sebelah kiri pembaca mengecek pemahaman teman-temannya. Yang kelima, masing-masing siswa menuliskan jawaban yang telah disepakati dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya, semua siswa mengulangi kegiatan-kegiatan sebelumnya sampai dengan pertanyaan selesai. Model ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan dan pembiasaan saling berbagi ide dan membuat kesepakatan bersama. Hal ini lebih cocok digunakan untuk kelas 4 ke atas. Yang keempat, ada tutorial teman sebaya atau TTS. Tutorial teman sebaya memiliki langkah-langkah sebagai berikut. 1. Pilihlah siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. 2. Berikan tugas khusus untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. 3. Guru memantau proses saling membantu tersebut. 4. Berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar baik anak yang membantu maupun yang dibantu merasa senang. Yang selanjutnya ada tutorial lintas kelas. Tutorial lintas kelas memiliki langkah-langkah yang sama persis dengan tutorial teman sebaya. Bedanya, tutorial teman sebaya dilakukan oleh teman yang berada di pantarannya, sedangkan tutorial lintas kelas dilakukan oleh siswa yang lebih tinggi, ditugasi untuk membantu kelompok siswa di bawahnya. 6. Diskusi meja bundar atau DMB. Diskusi meja bundar memiliki langkah-langkah pelaksanaan. 1. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil berjumlah 3-4 orang. 2. Guru mengajukan pertanyaan yang menuntut banyak jawaban. 3. Selembar kertas diedarkan dalam setiap kelompok. Lalu secara bergiliran setiap siswa dalam kelompok itu menuliskan jawaban terhadap pertanyaan menurut pendapat sendiri. 4. Secara bersama mendiskusikan jawaban yang berbeda dengan arahan guru. Tujuan model ini ialah mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Model ini mirip dengan model OPB. Hanya dalam OPB, jawaban siswa disampaikan secara lisan. Penggunaan model ini lebih tepat di kelas 4 ke atas. 7. Tugas diskusi resitasi atau TDR memiliki langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut. 1. Pemberian tugas dari guru. 2. Pelaksanaan diskusi kelompok. 3. Pelaporan hasil diskusi. Model ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan akademis yang digapai melalui situasi kerjasama. Model ini cocok digunakan di kelas 4 ke atas. Dalam model ini, guru berperan sebagai manajer kelas dan narasumber. Yang kedelapan ada aktivitas tugas tertutup ATU dan aktivitas tugas terbuka ATA. ATU dan ATA tidak memiliki langkah khusus, karena itu berlaku prosedur pemberian tugas biasa. Yang khas dalam dua model ini ialah isi tugasnya. Tugas tertutup berbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar. Sedangkan tugas terbuka membentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam. Misalnya tugas membuat karangan.